Jadi saudara sudah menerima Roh Kudus, percaya. Dijamin itu jawaban doa. Makanya ada berdoalah dalam roh, senantiasa, tak putus-putusnya, terus berdoa. Ya, sampai nanti waktunya. Memang ada waktunya, itu loh masalahnya, saudaraku. Manusia itu sering gak sabar ya, sering kurang sabar lah menurut saya. Nunggu kapan ya, lama banget ya gitu ya. Nanti lain kali kita akan belajar ada waktunya Tuhan. Ya, apa yang ditunggu Tuhan sih sebetulnya gitu. Apa yang kita tunggu itu. Ya, nanti lain kali. Itu termasuk proses pembentukan. Ya, Anda sedang dibentuk Tuhan, dipersiapkan. Ketika Tuhan jawab doa itu pas gitu loh saudara, pada waktunya gitu. Berarti ada waktu Tuhan. Ya. Kairos bahasa Yunaninya itu momentum, saat yang tepat, di waktu yang tepat. Ya lah itu kita perlu belajar gitu ya saudara. Kadang-kadang kok gak dijawab-jawab, nyalahkan Tuhan ya. Ada sesuatu yang perlu kita persiapkan gitu. Itu nanti lain waktu ya. Kita akan belajar hari ini sebenarnya ya memang sepertinya berkelanjutan ya, tapi enggak apa-apa ya. Sebenarnya kalau ada yang ketinggalan, Anda bisa lihat kembali di YouTube, itu ada ya tayangannya, rekaman untuk khotbah. Kalau saudara mau lihat khotbahnya saja di YouTube. Kalau yang Instagram itu lengkap saudara, dari pujian dari awal sampai terserah Anda mau yang mana. Ya di YouTube itu ada MCB Channel itu ya, di situ ada bisa mungkin aku kok yang ini belum dengar ya, atau belum ngerti, Anda bisa lihat atau mau memperdalam lagi silahkan ya. Di WA Group juga malah ada catatan-catatan itu ya, kenapa saya beri lengkap, itu yang mau belajar. Yang mungkin merasa, aduh banyak pikiran ini suruh belajar gini, mau singkat silakan, itu urusan masing-masing ya. Tapi yang mau belajar itu saya berikan itu biar bisa lebih mendalam ya ayat-ayatnya. Itu aja saya kurangi ya, kalau saya kasih semua banyak banget itu ya. Termasuk hari ini ada ayat-ayat yang sempat enggak saya berikan, nanti saya tunjukkan ya. Itu saling berkaitan. Berapa waktu ini saya sedang mengajarkan tentang kelahiran baru, ya. Ya toh, katakan sama-sama dulu. Saya mau pelan-pelan aja deh. Kadang-kadang saya ini cepet ini karena temponya khotbah cepet ngejar waktu. Ya, katakan dulu pelan-pelan ya. Kelahiran baru atau gini, kelahiran kembali, sama aja sebenarnya. Tapi kelahiran kembali itu ya. Kelahiran kembali, 1, 2, 3. Kelahiran kembali. Lah, ini pelan-pelan dulu. Saya nggak sengaja kapan itu lihat di YouTube juga agama lain ngejar kelahiran kembali loh. Ternyata yang dimaksud itu loh, reinkarnasi. Wah, itu. Ya, bukan itu saudaraku ya. Ya, sudah urusan masing-masing. Saudara pernah dengar reinkarnasi enggak? Jadi supaya Anda ngerti bedanya ya pelan-pelan. Reinkarnasi itu kan orang yang Anda inkarnasi lagi, re itu kembali, artinya kembali. In itu konsep itu di Alkitab sebenarnya, enggak tahu ya, oke lah masing-masing sendiri ya, tapi sebenarnya orang Kristen mengaku itu konsep dari Alkitab. Ada inkarnasi, ayatnya ada itu di 1 Timotius 3 itu. 1 Timotius 6 ya. Jadi 1 Timotius 3 ayat 16, enggak usah dibuka. Itu dikatakan 1 Timotius 3:16 itu bahasa Latinnya incarne, ya, incarne. In itu dalam, karne itu daging. Jadi masuk ke dalam daging. Kalau pakai re itu masuk ke dalam daging lagi, daging atau tubuh. Jadi mereka percaya ketika nanti mati masuk lagi ke dalam karne, daging, tubuh lagi, hidup lagi. Yang masuk lagi rohnya gitu loh. Kalau di kita inkarnasi bukan itu, ya. Kalau inkarnasi khusus cuma satu, itu hanya untuk Tuhan Yesus. Ya, Theos, kalau bahasa Yunaninya ensarki ya. En itu dalam, sarki itu karne itu tadi daging, dalam daging. Theos, evanerote ensarki. Allah menampakkan diri dalam rupa itu 1 Timotius 3:16. Daging, dalam tubuh hingga kelihatan. Jadi Yesus itu adalah Allah yang di dalam tubuh gitu, kelihatan, menampakkan diri dalam tubuh. Dalam daging, itu untuk Yesus, inkarnasi, pelan-pelan ya. Jadi jangan salah, di Kristen itu yang diajarkan inkarnasi, 1, 2, 3, inkarnasi, bukan reinkarnasi, bukan reinkarnasi, nanti bablas ya, reinkarnasi. Saudara percaya habis mati nanti, orang Kristen udah percaya nanti setelah mati,
masuk lagi ke tubuh. Tidak. Nanti Anda akan belajar, tubuh ini dipendem neng lemah. Jadi lemah, batang, lemah, hancur, binasa, peris, lenyap. Tapi rohmu tidak masuk lagi dalam tubuh. Hidup selamanya. Dengan tubuh yang baru. Ngono lho, nek tubuh sing batang, tubuh teko lemah iku mau. Saya sudah ngajar berapa waktu lalu kan, manusia itu tubuhnya, manusia ini terdiri dari dua bahan, dua asal, itu saya lebih lengkap di WA Group ya, minggu lalu kan. Pertama asal dari tanah, dari dunia. Yang kedua asal dari sorga, dari Bapa sendiri, ruhnya. Wah, bahasa Arab, ruhnya. Dari tanah dibentuk jadi tubuh kita ini, makanya ketika mati masuk dalam tanah, kembali. Ruhnya kembali kepada nafas yang memberikan, gitu loh saudara. Itu dua asal ini, saudara. Lah, asal ini kan fana sementara. Tidak bisa masuk kerajaan Allah. Ya, makanya saudara harus ngerti, bukan reinkarnasi. Inkarnasi itu hanya untuk Tuhan Yesus. Kalau kita, lah ini saudara, dilahirkan kembali. Tubuhnya tetap, ya minggu lalu udah belajar, tapi yang baru adalah ruhnya. Dilahirkan kembali, kita akan belajar nanti. Dilahirkan seperti apa? Nanti minggu depan ini, Jumat ini Paskah nanti lebih dalam ya. Melalui kematian Yesus, kebangkitan, itu berkaitan semua. Dilahirkan dari air dan roh itu. Air itu bicara baptisan, itu bicara kematian dan kebangkitan Yesus. Gitu saudaraku ya. Oke, saya mengajarkan ini kenapa saudaraku? Saya katakan kan, saya sempat katakan dulu itu tema kita kan untuk tahun ini keluarga Allah. Apa hubungannya gitu loh? Apa hubungannya gitu kan? Semua ini campur aduk sebenarnya, tapi nanti mengerucut. Ya, nggak usah takut. Nanti mengerucut. Maksudnya begini. Saya untuk tahun ini kita nanti akan kambu tentang keluarga Allah, ikos tu theu, ikos itu keluarga. Dari situ muncul ikos nomos, ekonomi itu loh saudaraku ya. Ikos itu sebenarnya artinya peraturan ya, peraturan, tata tertib, makanya tapi kadang terjemahkan keluarga ya. Makanya keluarga itu ada hukumnya, ada tata tertibnya, ada hukum, ya, ada ikos tu theu, ya, keluarganya Allah, family of God. Indonesia kan enggak kelihatan keluarga Allah, maksudnya keluarganya, miliknya Allah. Saya enggak nanti hanya berbicara keluarga di dunia saja, ya, saya sudah bukakan waktu awal tahun kan, keluarga Allah. Jadi di sorga itu makanya Allah itu disebut Bapa. Amin. Kita semua anaknya. Malaikat-malaikat itu juga anak-anak Allah juga. Nanti hidup seperti malaikat kita di surga sebagai anak-anak Allah selama-lamanya. Nanti pelan-pelan ke sana ya. Nah, di sini nanti ada hubungannya. Untuk menjadi anak, orang itu perlu dilahirkan. Anda sudah menjadi anak daripada orang tuamu masing-masing karena engkau sudah dilahirkan dari orang tuamu masing-masing. Kau sudah jadi anaknya bapakmu masing-masing, ibumu masing-masing. Tapi untuk menjadi anak-anaknya Allah, menjadi keluarganya Allah, ya, menjadi anak-anaknya Bapa di sorga, anak-anak kerajaan, nanti bersama Bapa kekal selamanya di sorga, Anda mesti dilahirkan lagi. Lahir kembali itu artinya lahirlah lagi. Yang dilahirkan apanya? Dulu awalnya tadi saya ceritakan manusia itu asalnya dari dua, dari debu tanah, dari dunia ini, yang dari Allah sendiri, ruhnya, sudah diberi. Nah, makanya kenapa kita perlu belajar kelahiran kembali, akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Makan buah kuldi, buah kuldi apa hari? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kristen ini lengkap, saudaraku, jangan main-main ya. Cari, enggak ada di situ, enggak ada. Itu kasih cuma nama, itu apa? Buah kuldi itu apa? Enggak jelas. Di sini ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di WA Group kan waktu khotbah enggak sempat saya sampaikan ya. Nanti ada hubungannya buah pohon. Saya bicara benih hari ini, benih. Tapi saya dasari dulu ya. Ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat.
Ya toh. Itu tumbuh dari tanah, saudaraku. Dari tanah. Lah gini maksudnya. Manusia itu ketika diciptakan dari debu tanah, terus diberi nafas Allah, yang dari Allah dan jadi gabungan ya, dari bumi ini sama dari sorga, dari hembusan nafas Allah. Itu Kejadian 2 ayat 7 itu. Lalu menjadi jiwa yang hidup. Buka aja, tidak apa-apa. Yang bacaan, kapan bacaannya ini? Kejadian 2 ayat 7. Protes dia, enggak. Kamu kok rapi banget hari ini ya? Mau ke kampus apa? Anak-anak yang skripsi ini loh, Mbak Keke ini sudah selesai ya, sudah jadi ya. Ini pusing semua ini, ditolak 30 lembar, disobek dosennya, apa nih? Ngeluh deh. Ya gitulah orang kuliah itu. Sekolah itu penderitaanmu di sekolah. Tapi nanti kalau sudah selesai, lulus, dapat ijazah, terus digade, ngawur ya ijazah digadekan. Buat ngelamar kerja, dapat kerja, wah puji Tuhan gitu kan. Oke, baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Bentuk manusia dari debu tanah, sudah kan? Terus dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Berarti hidungnya ada dulu. Duluan mana nafasnya sama hidungnya? Ini hidungnya dulu kan, terus baru dihembusin nafas. Nah, enggak ada hidungnya, mau dihembuskan kemana gitu loh. Jadi ini diciptakan tubuhnya dulu, ada hidungnya, terus hidungnya dihembusi nafas. Nafasnya siapa? Nafasnya Allah. Ya, nafasnya Allah, pneuma. Rohnya Allah, dihembusi pneuma. Demikianlah manusia itu, saya baca terus. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau cuma ada hidungnya, pari hidungnya ditutup terus ya. Enggak apa-apa, ya flu. Kalau di depot tuh anak-anak kalau flu tutup hidungnya. Supaya enggak nular ya. Bagus kan gara-gara corona kita jadi tertib ya. Kalau ada pilek flu bungkus gitu. Pilek flu batuk-batuk buka air buah-buah. Waduh ini. Di sini puji Tuhan ya, ngerti. Kalau saya batuk itu bukan batuk, bengok-bengok gatel, makanya sedia air. Lah, jadi apa namanya? Ini kakek guyon ini gitu, lupa mau ngomong apa tadi. Hidung diembusi, demikianlah baru menjadi makhluk yang hidup. Sebenarnya makhluk ini, saudaraku, terjemahannya ini, saya kan saya Yunani, terus orang Ibrani, enggak seberapa lah, belajar Yunani itu, Septuaginta, perjanjian lama Yunani ada, itu psiki, jiwa. Demikianlah manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Gitu loh, punya jiwa dan jiwanya hidup. Jiwa itu kalau mungkin paling kepribadian, muncul kepribadian. Saya di WA Group sudah saya jelaskan gini, saudaraku, roh yang ada dalam diri saudara dan saya. Sama enggak, saudaraku? Apalagi kita sudah dalam Tuhan, loh. Alkitab sudah jelas, mas juga ayatnya ada. Itu kan satu roh kita ini. Kita ini rohnya satu, sama. Ada ayatnya, kalau buka lama nanti. Banyak, saudara kalau enggak percaya searching aja itu satu roh itu. Surat para rasul itu ada. Jadi rohmu sama roh saya sama. Ya toh. Kalau gitu yang membedakan apa? Gitu loh. Saya memang harus hati-hati sih, ada kelompok Kristen yang enggak, jadi gini, manusia itu sebetulnya memang di Kristen itu memang macam-macam ya, repot ya gini loh. Tapi saya berusaha jangan sampai terjadi terlalu tajam pertentangan itu. Yang paling lama dan tapi sekarang enggak terlalu nemen-nemen. Itu sudah dulu. Ini pelan-pelan dulu supaya Anda ngerti ya. Tak pernah dengar enggak Armenian sama Calvin ya? Kelompok satu itu percaya diselamatkan karena perbuatan. Kalau tanpa perbuatan enggak selamat. Perbuatanmu elek, masuk percaya Yesus, perbuatanmu gedabrus, gak selamat. Yang satu, Calvin, selamatan hanya oleh anugerah. Ini ada ayatnya semua loh. Buktinya apa? Contoh, banyak ayatnya, salah satu yang Matius 7 itu. Nyah kamu, pembuat kejahatan loh, berarti kan berbuat jahat. Loh, ini perbuatannya tidak baik. Aku tidak kenal kamu, udah berseru Tuhan loh. Wah, yang satu, selamatan oleh anugerah. Itu dari dulu ramai loh, Calvin. Oleh anugerah.
Inilah, ini dituduh loh anugerah tok hidupnya gak bener lah, rame akhirnya. Kalau saya sih ngapain sih rame-rame? Dua-duanya di kitab ya ada gitu loh. Akhirnya muncul seperti jalan tengah ya. Tapi jalan tengah itu gak usah dibahas, oh bukan, tetap dibahas, bukan terus gak boleh dipertanyakan, tetap dibahas. Intinya jalan tengahnya gini, dua-duanya itu ternyata ini contoh ya, di Alkitab ada, saya nanti tunjukkan, rojiwa tubuh itu ada kelompok yang enggak boleh, itu sesat, malah ada ngomong sesat, wah itu saya enggak suka yang terlalu gitu-gitu, alah cuman ngono aja loh, nanti saya tunjukkan saudaraku. Lah ini ya gitu, ya, yang satunya ini jadi bertentangan, ini apa sekolah bertentang, enggak sebetulnya. Kita tetap percaya, coba nih, tengahnya itu begini, ini apa namanya solusinya untuk menemukan tidak bertengkar terus. Memang kita diselamatkan oleh anugerah, yakin saudara? Loh Anda selamat karena perbuatan baikmu? Loh, karena perbuatan baik selamat orang di luar lah, ngidek semut aja gak gelem. Saudara semut dihidek ya, saudara. Sampai ukurannya gitu. Nah, tetap keselamatan oleh anugerah. Lah, kok masalah perbuatan berarti kan ini kan saking khawatirnya kan nanti karena keselamatan oleh anugerah pemberian kasih karunia berarti boleh semaunya sendiri, oh enggak juga. Kita diselamatkan oleh anugerahnya. Kita belajar ini termasuk di sini. Hidup kita dirubah. Ini loh saudaraku. Ya orang yang Armenian ini terlalu takut. Ya saya paham sih. Nanti hidup oleh anugerah, selamatan oleh anugerah, nanti kan sembarangan, sembrono. Itu saking khawatirnya. Kan memang banyak terjadi. Wis pokoknya aku Kristen, pokoknya seneng gereja, pokoknya udah baptis apalagi dilahirkan dari air dan roh. Akhirnya hidupnya sembarangan, berbuat macam-macam, kena ayat. Aku berseru Tuhan, Tuhan, aku enggak kenal kamu. Loh, berarti kan Tuhan enggak kenal. Berarti ini sudah jadi anaknya belum? Belum kan? Loh, enggak kenal kok. Masa enggak kenal anak dewe. Berarti belum nerima anugerah keselamatan gitu aja. Ini bukan orang yang lebih, makanya orang yang KTP-nya Kristen, dengar baik-baik. KTP-mu saja yang masuk surga nanti. Kalau kelakuanmu enggak sesuai sebagai anak-anak Allah. Ada firman ngomong hiduplah sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Lagunya kan ya Aba Bapa ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupmu supaya layak menjadi anak-anak Allah, hidup sebagai anak-anak Allah. Orang yang sudah diselamatkan, kita belajar hari dilahirkan kembali. Itu hidupnya. Saya percaya pasti. Yang kita akan belajar nanti ini, karena ada benih. Ya, tema kita hari ini adalah menerima benih ilahi dari Allah Tritunggal. Mesti ada Tritunggal terus ya. Ya itu, karena Allah kita Tritunggal, kita akan lihat nanti bagaimana Bapa, Sang Anak, Sang Roh minggu lalu udah belajar ya, mencipta kita. Ya toh, setelah mencipta ternyata enggak mencipta saja karena manusia jatuh dosa dipanggil kembali supaya kembali kepada pangkuannya, ke Firdaus, persekutuan dengan Dia. Untuk dipanggil kembali perlu dilahirkan kembali, ya itu kan terusannya itu. Kita udah belajar. Itu singkat-singkat ya, kalau didalami lebih dalam lagi. Nanti bertahap pelan-pelan. Dan setelah dilahirkan kembali, kita belajar hari ini, ketika kita dilahirkan kembali, kita terima benih. Benih dari Bapak di surga. Ngeri loh, waktu saya baca, ngeri zaman sekarang sih. Tahu enggak bahasa Yunaninya benih? Tahu? Sperma. Ini komputernya kan baru Mas Yuga ya. Komputernya Joshua? Belum dipakai. Oh. Belum dianu ya nanti ya. Nanti kan komputernya Joshua kan lebih canggih. Itu coba masukkan bahasa Yunani, kitab Yunani segala macam itu ya. Supaya bisa lihat nanti. Ya, enggak apa-apa, saya enggak buru-buru. Pokoknya mumpung ada itu ya, belum diproses ya. Sperma Zeus. Spermanya Allah. Ya apa saudara? Tapi bayangan kita sperma kan apa namanya? Ya laki-laki itu benih. Loh, sperma itu benih. Benih saya. Anak Joshua ini, anak saya, itu karena ada benih dari saya. Benih saya membuahi telurnya endok.
Nanti pasca enggak usah telur ya, istri saya nanti nyiapin telur. Ya toh, kamu Jumat apa minggunya telur? Jumat ya enggak apa-apa. Ya karena enggak ada makan-makan, Jumatnya aja makan telur. Telurnya nyonya, gitu. Pak Hari telurnya nyonyanya masing-masing loh ya. Jangan nyonyanya orang, enggak boleh. Nyonyanya cuma satu. Nyonyanya cuma satu ya. Jangan banyak, enggak boleh. Benih dari saya, nyonya saya jadilah Joshua ini. Lah karena saya dari tanah, awalnya kan dari orang tua saya, orang tua terus terakhir dari Adam dari tanah. Ya hasilnya dari tanah semua. Gitu. Lah, tapi ini spermatozoa, benihnya Allah. Lah, ini lain saudaraku ya. Kita akan belajar. Ya karena manusia jatuh dosa, satu dikatakan ini makhluk jadi jiwa yang hidup. Jadi jiwa yang hidup. Saya juga mau jangan sampai kita bertentangan yang ada roh manusia itu terdiri cuma dua, ini dikotomi namanya. Itu di teologi rame sendiri. Saya bersyukur jemaat enggak perlu rame. Wis urusan wong sekolah teologi mumet ndasmu dhewe, gegeran karepmu dhewe. Jangan menurut saya. Nanti saya tunjukkan, enggak perlu. Coba kita Armenian sama Calvinis saja sekarang enggak rame-rame banget lah, sudah. Ngerti lah, orang diselamatkan oleh anugerah, terus juga hidupnya harus berbuat baik, enggak usah diajarin. Wong Kristen anak-anak Allah sudah tahu, enggak perlu ribut. Termasuk roh jiwa tubuh, sebelum saya masuk ya, jadi jiwa yang hidup. 2 Korintus, pasal 4, ayatnya, sebentar, ayat ini agak lupa, pasalnya jangan ingat. 16. Ini dikotomi, manusia itu terdiri dari 2. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah, kami semakin merosot. Manusia lahiriah, manusia lahiriah, manusia jasmaniah, manusia yang tubuh ini, yang kelihatan ini, semakin merosot. Saya mau tanya, Anda semakin lama tambah muda apa tambah tua? Ini yang dimaksud merosot. Nggak ada tambah lama tambah muda. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelip. Manusia lahiriah ini pasti makin merosot, pasti tambah umur tambah tua, ya toh. Makanya ada istilah tua-tua keladi, wong tuwek gak ngerti tuweke gitu. Jadi tua tambah menjadi, lupa kalau sudah tua ya. Kadang saya ingatkan saya ini sudah 50 ya, jangan terlalu neko-neko. Ya kalau olahraga yang ringan-ringan apa ya. Jadi saya push up dulu bisa 20-an push up. Sekarang 1 aja udah ngos-ngos. Apalagi tambah berat tubuhnya. Tambah umur sudahlah mesti merosot. Nggak ada yang enggak. Jangan Tuhan kenapa tubuhku merosot. Kau iku lho hukume misalnya. Kau narem njaluk apa kau niku ngono lho ya. Ya jadi maksudnya ya itulah keadaan tubuh ini. Ya harus ngerti. Ya memang kalau ada mujizat enggak apa-apa silakan misalnya itu luar biasa itu memotivasi kita. Abraham itu saudaraku ya. Sarah itu luar biasa loh. Ya. Sarah itu umur berapa itu? 80 90 itu sampai diculik saking cantiknya loh si ayu. Enggak tahu pakai make apa-apa itu. Sekarang orang ditempel macam-macam ya gak ayu-ayu sampai beluk-beluk. Itu loh enggak tahu pakai apa itu dulu ya. Umur berapa itu? 80 90 itu. Itu diculik raja siapa itu ya dari Mesir itu. Lho ya apa saking nek wong tuwek lalapo. Sudah tua diculik dipek bojo. Itu berarti kan luar biasa. Ya, Musa itu dikatakan waktu mati itu sudah tahu enggak Musa? Itu matanya masih tajam. Tubuhnya masih sehat. Dia naik ke gunung loh. Saudara umur berapa? 120 Musa. Jangan kan umur 120, Pak Hari umur 50-an naik gunung kuat sampai pucuk. Gelondong. Musa itu sampai naik gunung terus Gunung Nebo sampai enggak tahu lenyap itu matinya gimana enggak diceritakan. Luar biasa itu enggak apa-apa dengan iman. Ya orang-orang yang dalam Tuhan itu ya puasa 40 hari 40 malam ya Mas Heru ya. Dapat. Nanti lain kali saya ajarin puasa, anak saya tanya, "Apa puasa?" Beda. Ojo ditiru-tiru loh sing sana tuh kalau cuma enggak makan aja. Singkat cerita gini, saudara kalau mau puasa, dengar baik-baik. Di dalam kekristenan yang benar ya. Puasa itu harus berdoa. Anda puasa toh enggak berdoa, cuman itu diit. Puasa enggak cuman berdoa, puasa merenungkan firman Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, bersama Tuhan.
Joshua sempat tanya, aku mau puasa gini. Tak jelaskan, waduh berarti kan aku sambil kerja gini-gini, ya harus bisa ngatur. Enggak bisa malah kamu enggak kerja dulu, ambil waktu sama Tuhan. Kita enggak bisa, bahasa Jerman menyambi itu apa? Nyambi itu iseng apa ya? Sambil lalu. Puasa itu seperti sambil lalu, lewat pokoknya gak mangan gak anu. Enggak bisa, enggak ada di Kristen enggak gitu. Hanya ada istilahnya doa puasa. Lihat orang-orang yang puasa di Alkitab. Misalnya Musa, ini nyinggung dikit, enggak tahu nanti saya enggak benih ini. Mengingat tes 40 hari malam, sempat ngurusi kerjaannya. Tuhan Yesus 40 hari di padang gurun. Sempat ngurusi kerjaannya. Esther 3 hari puasa, 3 hari 3 malam sebelum menemui raja. Apakah dia sempat masih, orang Israel itu Yahudi, kalau puasa itu mereka enggak dandan, enggak berurap. Jadi mungkin enggak adus, enggak anu, karena jadi kamar beneran, mereka menghabiskan waktu dengan Tuhan. Itu kalau mau puasa beneran, saudaraku. Nah, puasa cuman maaf ya, enggak makan, terus ngerjakan urusannya gini. Itu ada Yesaya, kamu berpuasa tapi masih ngerjakan urusanmu. Gak layak. Yesaya itu, ada Yesaya pasal 1 atau 2 itu. Tentang puasa ditegur sama Tuhan. Puasa enggak sungguh-sungguh, buat apa? Karena saya kan tanya, aku pengen puasa yang gampang, kalau no puasa gampang, puasa itu, waduh, Ayub itu ya puasa loh, sudah kayak banglun kulit, kondisi seperti itu. Dia duduk dalam debu dan abu, itu berkabung. Wah nanti panjang ya cerita puasa, makanya enggak main-main. Puasa itu makanya berkuasa banget. Sampai ada orang yang keracunan itu enggak sembuh-sembuh. Yesus ngomong jenis ini hanya bisa disembuhkan dengan doa dan puasa. Ada doa yang enggak tembus-tembus, perlu doa puasa. Tapi puasa ya jangan diet, bukan sekedar diet, disambil lalu, enggak bisa, mboten sakit. Nanti lain kali ya, malah ke sana. Ini ya. Manusia lahirnya ini merosot. Tetapi namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batiniah kami. Manusia batin itu apa lah ini? Indonesia, bahasa Indonesia ini jadi manusia yang di dalam kami, yang di dalam. Manusia yang di dalam. Jadi terjemahnya batin. Batin kan memang di dalam. Jadi manusia yang luar, lahiriah itu manusia luar. Yang batinnya itu manusia yang di dalam, kan kayak dua, dikotomi ini loh, manusia itu cuma di dalam sama yang di luar, loh, memang betul, loh, gak salah dikotomi. Tapi jangan juga nyalakan dikotomi itu yang ini suratnya Rasul Paulus. Paulus pun dengan hal yang sama nyebut di dalam 1 Tesalonika 5, ayat berapa itu? 23. Coba, 1 Tesalonika 5, 23. Jadi kita tidak mau mempertentangkan ini di dalam teologi antropologi namanya, ilmu tentang manusia. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Menguduskan kamu manusia seluruhnya, seluruh manusiamu ini apa saja, yaitu dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Terpelihara sempurna. Apa saja yang sempurna? Roh, jiwa, tubuh terpelihara sampai kapan? Dengan tak bercacat, gak ono cacate, pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada kedatangan Yesus Kristus, sampai kedatangan nanti gak bercacat. Loh Pak, tubuhnya merosot, iyalah namanya umur merosot. Tapi kan memang tambah tua, tapi tambah sehat, amin. Loh ngono lho saudaraku. Itu merosotnya itu ya suruh rambut putih tambah keren lah ya. Sing calon presiden yang penggemare putih ikut putih disemir putih. Engkong itu sempat ya nyanyonya mungkin niru itu yang kan biasanya disemir hitam, rambutnya putih dibiarin itu malah. Kayak siapa itu yang Janjar itu ya kan enggak apa-apa. Rambut putih, umur tambah tua mungkin, tapi sehat yang penting itu, daripada kelihatan masih muda, gak ngandung loro-loroan. Joshua dulu pernah dinaksir cewek, wah, cantik apa tapi sakit-sakitan ya dulu apa anemia. Nyonya saya, Jojo loro-loroan. Wah ya tapi loro-loroan, apa?
Saudara pilih mana? Cantik sakit-sakitan, welek tapi sehat. Mau apa? Nek iso ayu sehat. Inilah manusia ya. Ganteng sehat. Ya terjadilah sesuai imanmu. Amin. Lo ada rohmu, jiwamu, tubuhmu. Saya tidak mau berdebat di sini. Yang enggak setuju silakan. Itu mereka mungkin nafsirkan sendiri. Tapi kan ada roh sama jiwa. Mereka nafsirkan gini kebanyakan. Roh jiwa itu jadi satu. Ya enggak apa-apa. Ya memang menyatu. Lah nek roh mbek jiwa, jiwane ucul lah. Ya. Ya makanya enggak usah dipermasalahkan. Ada satu lagi nanti malam membahas antropologi Ibrani itu. Firman Tuhan itu enggak usah dibuka ya. Seperti pedang. Firman Tuhan itu hidup, kuat. Seperti pedang bermata dua. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Yang sanggup menusuk sampai kedalaman roh itu. Dan memisahkan roh dan jiwa. Bisa dipisahkan. Ya, roh dan jiwa bisa dibedakan. Gitu. Jadi gini, saya mencoba nyimpulkan. Memang manusia itu terdiri biar gak rame dulu, wong loro iki mau menurut saya. Saya enggak mau ikut dikotomi, trikotomi. Ada lagi yang tengah, akotomi, gak pakai kotomi apa? Pengkotomian, enggak pakai pembedaan. Wis gak usah dibeda-beda apa, enggak usah dikelompokkan, enggak usah pengelompokan. Manusia terdiri dari 2, dari 3. Ini enggak punya pendapat, bingung ya, saking banyaknya. Saya nanti di Alkitab nemu batin, nemu roh, apa, hati, nemu bingung. Kalau saya enggak bingung. Dua-duanya oke. Ya. Memang manusia terdiri dari yang luar sama yang batin itu di dalam. Lah yang di dalam ini ada roh dan jiwa, memang jadi satu, silakan monggo, saya enggak tentang ngapain mau jadi satu kok. Tapi jangan dinafikan, seolah-olah jiwa itu enggak ada. Buktinya tadi, kita punya roh lubang hidung. Roh kita sama, gini loh saudaraku, coba. Kita punya roh yang sama, nanti kita akan bahas tentang kudus ketika itu ya. Dengar baik-baik aja. Satu roh, kita ini satu roh. Punya roh kudus yang sama, rohmu sama dengan. Nanti yang membedakan apa? Dengar baik-baik. Rohmu iku kuat apa lemah? Gede endi? Rohmu bisa dibedakan. Lu ini kayak Tritunggal ya. Satu tapi bisa dibedakan ya. Karena memang mereka takut jangan dipakai roh jiwa tubuh menjelaskan Allah karena mau. Ya saya enggak akan pakai itulah, enggak masalah. Tapi bukan itu. Ini bisa dibedakan. Ya. Roh sama jiwa bisa dibedakan. Roh kita sama, nafas kita sama. Nafas hidup kita sama. Tapi yang beda, nafasmu banter, apa kalem. Rohmu besar, itu kan ada rohnya tambah besar, itu ukuran rohnya yang beda. Ukurannya saja. Rohnya sama, yang beda apa? Ukuran. Loh gak usah jauh-jauh, iman. Iman itu ada di tubuh apa? Di mana? Di jiwa? Gini aja, perwakilan jiwa ini otakmu. Kalau enggak mau jiwa, saya pakai akal. Akalmu, iman itu masuk di akalmu enggak? Saudara percaya bisa jalan di atas air? Wah, saya nanti gambar Petrus itu masukkan ya. Tahu enggak, Mas Petrus, Rasul Petrus, pernah lo jalan di atas air? Oh, Pak Petrus ini ya. Lo masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tapi ketika kena tiupan angin, loh, aku ning ndukur banyu, waduh, kelep langsung. Ditolong Tuhan. Iman itu bukan di tubuh kita, enggak. Ini tubuh ini tempat organ-organ tubuh saja, enggak bisa masuk. Iman enggak ada di otak kita, enggak bisa masuk. Iman itu ada di dalam roh. Saudara dan saya, roh manusia kita ini loh. Makanya iman itu ada measure of faith, itu ada ukuran metron. Ukuran, meteran, bahasa Yunani-nya metron. Metron, ukuran iman. Itu di Roma 12. Berarti ada ukuran. Itu ayatnya ngomong gini, janganlah kamu, enggak apa-apa lah dibahas Roma 12 ayat piro nih. Ini sering, ini anak-anak muda nih, untuk ngeremnya. Anda boleh gantungkan citamu setinggi langit, silahkan. Tapi ayat ini ngeremnya bagus ini, biar enggak ngepot. Saudara kencengan, wah biar cepet sampai. Tapi kalau nggak ada remnya, wah bahaya enggak mobil nggak ada rem, saudaraku. Oh antre. Roma 12 ayat piro aja? Berapa? Tahu enggak?
Janganlah, saya ini ayat ini yang sering kurang hafal, Roma 12, memikirkan perkara yang lebih tinggi gitu ya. Dari yang patut kamu pikirkan, Roma 12, mana tadi? Oh. 16. Bukan. Oh ya, bukan itu. Atasnya berarti. 3. Ya, hampir mirip. Ya ini benar 3. Itu hampir sama. Yang ini lebih lengkap. Oke, baca. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Patut. Pas, itu saya lihat bahasanya itu pas. Pasnya di mana? Yang patut dipikirkan, yang pas dengan pemikiranmu itu di mana? Coba. Tetapi kan, tadi tidak boleh mikir, apa tadi maksudnya? Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut atau pas atau sesuai yang kamu pikirkan. Jadi Anda itu punya standar pemikiran. Ojo lebih lugur. Standarnya apa? Standar pemikiran itu. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Jadi berpikirnya itu diatur begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Kamu bisa menguasai pikiranmu tadi, dirimu yang di pikiran tadi. Menurut ukuran iman. Menurut apa saudaraku? Ukuran iman. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dan itu karunia Allah. Makanya Yesus ngomong jadilah sesuai dengan imanmu. Imanmu seberapa? Ojo dipaksa. Iman itu enggak maksa. Makanya ukuran iman kita sesuai ukuranmu. Beda. Gitu loh. Makanya yang membedakan kita ini, saudaraku. Gitu. Duduk sama-sama di gereja, yang di online, dengar khotbah yang sama. Dengar kata-kata yang sama, tapi yang membedakan. Yang di dalammu ini, saudaraku. Tubuhnya boleh sama-sama di sini, kupingnya sama-sama buka. Tapi masalahnya, yang dalam itu yang bedakan nanti. Nangkep enggak? Karena nangkep ini nanti bikin imannya bertumbuh. Dan ketika iman bertumbuh, pikiranmu itu harus imanmu itu nanti akan menuntun. Coba ini belajar beriman tuh gitu. Makanya jangan, apa Mas Yoga dulu, wah Mas Yoga, mobil, uang tangan. Jadi milikku, rumah, ada perempuan, udah jadi milikku. Wah, rebutan semua, Esther ditumpangi tangan orang. Wah ya udah. Ojo lemu-lemu loh ter. Tambah gede yo, durung kawin wis. Kalau itu bukan mengawur. Saya dulu ya, maaf ya, membatuan dulu. Ya percaya aja melok. Sekarang setelah ngerti firman, belajar semuanya perlu belajar. Saya perlu dicek juga, bacaan sama-sama. Iman tuh enggak gitu. Seberapa imanmu? Ukuran imanmu seberapa? Itu karunia Allah. Oh kalau gitu saya diam aja, bukan gitu, karunia Allah itu pemberian Allah hasil dari persekutuanmu dengan Dia. Bersekutu dengan Tuhan, tambah lama tambah bertumbuh, tambah jadi serupa dengan Dia. Kalau kita kumpul sama seseorang kan jadi lama-lama menyerupai orang itu hukum, itu ilmu sosial. Kita kumpul sama siapa ya jadi seperti orang itu. Makanya hati-hati milih kumpulan. Kumpul aja sama Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan, dengan orang-orang yang di dalam Tuhan. Kumpul maling, ini lama-lama jadi maling. Kumpul penjudi, kumpul pemabuk, Drunken Master, nanti lama-lama jadi. Ya, kumpul penggosip, Anda enggak mau gosip, lama-lama denger ikut-ikut gosip loh, ketularan. Itu hanya apa itu? Itu perilaku sosial, nular. Hati-hati loh saudaraku, makanya ya iman ini. Ya, saya harus melenceng ke sini, agak nganu supaya menunjukkan ini loh di dalam kita ini. Seperti itu manusia itu. Lah saya akan kembali sedikit. Kita udah belajar selama ini Tritunggal menciptakan. Bahkan Tritunggal karena manusia jatuh dosa terus panggil kembali. Tritunggal melahirkan kembali. Sekarang ini Tritunggal memberikan benih.
Lah sebelum memberikan benih ini, saya jelaskan dulu kenapa manusia kok sempat jatuh dosa. Di WA Group sudah sempat saya tuliskan. Cuman Anda meneliti, baca atau enggak, saya nggak ngerti. Saya ulang sedikit ini. Ketika manusia itu berbuat dosa, sekaligus karena kemarin saya ini ya lihat-lihat di YouTube ajaran agama lain, nah sambil saya belajar juga. Ya Buddha saya lihat itu masuk ya. Saya sudah belajar beberapa waktu, saya ingin tahu lagi sambil dengerin ini apa biksunya ngajarin, ya toh namanya tentang manusia bagaimana sebenarnya. Jadi apa namanya? Kalau saya lihat di dalam Alkitab, ya saya coba bandingkan bagaimana kejatuhan manusia berbuat dosa segala macamnya. Di sini saudaraku, nanti Anda akan melihat bahwa manusia itu kenapa kok sampai bisa berbuat dosa? Karena gini saudaraku sedikit ya, saya lihat agama Buddha itu ngajar Tuhan itu enggak ada. Ada tapi enggak ada, lucu saudaraku. Ada tapi enggak ada, ada itu bukan sosoknya ada, pribadinya ada. Ada itu bukan sebagai suatu wujud pribadi yang mencipta, mengatur. Kalau kita kan kita percaya Allah kita itu mencipta kita, bahkan kita belajar, akulah Allah yang mencipta engkau, membentuk engkau, memanggil engkau, menebus engkau, bahkan melahirkan engkau kembali. Jadi Allah itu bekerja sampai hari ini, terus memelihara, menyertai kita. Kalau sana itu enggak ada. Dibuktikan dari apa? Kenapa kok terjadi bencana alam? Apalagi ngomong WTC itu. Di mana Tuhan ketika bencana terjadi? Gitu. Nah ini itu memang ditanya, kadang sempat enggak Anda mikir gitu. Ya toh? Kenapa kok ini terjadi? Di mana Tuhan itu? Gitu loh. Akhirnya enggak ada Tuhan itu. Kalau Tuhan ada, mesti ini ditolong. Ya toh? Kalau Tuhan diam saja, gitu loh. Makanya enggak ada, gitu loh. Dan akhirnya yang ada itu usaha manusia, kira-kira begitu. Usaha manusia untuk mencapai nibbana. Nibbana itu Tuhannya, keadaan jadi seperti yang sempurna itu tadi. Yang sempurna, maha sempurna itu enggak ada. Yang ada itu keadaan sempurna, mumet taman. Makanya, nah kalau di kita itu saudaraku, memang manusia itu, memang Tuhan itu apa namanya gini loh. Nah nanti ini seperti kayak bertentangan. Kalau Tuhan itu ada, kenapa? Coba Adam itu jatuh dosa, kenapa dibiarin sering? Coba ketika mau makan buah kuldi tadi, stop, atau disaut, gak kena gitu ya Adam dan Hawa. Kenapa dibiarkan? Itu kan pertanyaannya balik aja ke situ, enggak usah bicara jauh-jauh. Kenapa Adam, Tuhan ngerti enggak bahwa Adam akan jatuh dosa? Tahu enggak Tuhan bahwa Adam jatuh dosa? Akan memakan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Tahu enggak saudara? Karena dia maha tahu, enggak mungkin enggak tahu. Tapi kenapa Tuhan diam saja? Kenapa diam saja? Nah, ini kan jadi pertanyaan filosofis banget ini tentang hidup manusia. Wah, nggak usah ngel-ngel lah. Paling saya buat gampang-gampang aja. Karena Tuhan itu yang pertama dulu ya. Karena Tuhan itu menciptakan manusia bukan robot. Lalu dibentuklah manusia dari debu tanah, terus dihembusi dengan nafas hidupnya. Langsung ke hidungnya tadi. Lalu manusia itu menjadi jiwa yang hidup, punya jiwa. Bukan robot, jiwa hidup. Jiwa itu jiwanya yang hidup. Punya pikiran sendiri. Punya kehendak sendiri. Punya keinginan sendiri, punya perasaan sendiri. Manusia itu seperti itu. Makanya kalau menyalakan itu kok bom WTC ada bencana gini nyalakan. Ternyata penemuan terakhir itu kapan dia tsunami itu juga akibat ulah manusia. Karena manusia apa gitu terus terjadi apa pergeseran wes sembuh lah itu ya. Ada hal yang seperti itu. Karena mereka nganggapnya kepada ini ulah manusia semua, memang betul. Tapi bukan berarti Tuhan itu diam saja. Jadi gambarannya gini loh, manusia itu punya jiwa yang hidup, aktif, dia bisa milih, bukan robot. Tapi Tuhan itu enggak diam saja.
Dengar baik-baik, makanya kenapa saya bicara benih. Tuhan itu sudah memberikan ruhnya. Ruhnya menjadi ruh manusia. Jadi roh Allah itu dihembuskan, lalu terciptalah dalam diri manusia yang batin, yang di dalam ini ada ruh. Manusia punya ruh, punya roh. Selain tubuh muncul rohnya. Roh manusia ini muncul tercipta dari mana? Rohnya tuh Tuhan. Ketika tercipta jadi hidup, muncullah jiwa, gitu loh kira-kira gitu. Jiwanya, pikirannya segala macam tuh jadi muncul jiwa hidup. Memang jadi satu. Enggak apa-apa. Memang betul jadi satu, roh dan jiwa jadi satu. Muncul pikiran ini. Nah, Tuhan ngasih rohnya untuk mencipta menjadi roh kita. Roh manusia itu sumbernya dari Tuhan, asalnya dari Tuhan. Itu untuk Amsal 20-27 yang Mbak Ani waktu Kersel kemarin bahas, ya sempat dapat ini. Ini di WA Group sudah, memang di khotbah enggak sempat terlalu saya jelaskan. Amsal 20-27. Ini terjadi pada manusia, pada Adam, awal manusia. Dan saudara perlu ngerti ini, hidup Anda itu seperti ini harusnya. Jadi kelahiran kembali itu manusia dilahirkan lagi atau kembali untuk kembali atau menjadi seperti dulu lagi sebelum jatuh dosa gitu loh maksudnya. Dan Tuhan sudah merancang manusia itu seperti ini, di dalam dirinya ada, baca ini. Roh manusia. Roh manusia, ada ruhnya ini yang tercipta dari ruh Allah tadi. Adalah pelita pelita Tuhan. Obornya Tuhan, lampunya Tuhan. Lampunya Tuhan. Jadi ini roh Anda, roh di dalam Anda itu seperti senternya Tuhan. Lampunya Tuhan, enggak tahu apa? Yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi menyelidiki kan cahaya itu terang, menerangi hati, pikiran kita, segala macam ini tadi saudaraku. Diterangi. Dengan kata lain ini yang menjadi pusat hidup kita. Makanya Amsal 4:23 baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari sini, yang menyelidiki lubuk hatinya, ada roh Allah, roh manusia. Roh manusia yang dari hembusan nafas Allah tercipta tadi, ini menyelidiki lubuk hati ini jadi terang, namanya kan pelita, jadi padang, jadi dapat, kalau sederhananya, dapat tuntunan. Jadi manusia itu dirancang Tuhan, hidupnya itu enggak sembarangan. Hidupnya dituntun oleh pelitanya Tuhan. Diterangi di dalam dirinya, ada terang. Yaitu roh manusia. Dari Tuhan sendiri. Sebetulnya awalnya seperti itu. Tetapi ketika ada buah kuldi, makanya kalau buah kuldi enggak menjawab. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, buka Kejadian 3, ini dosa itu seperti ini. Kejadian 3, ayat 1, baca. Mulai 1, bagaimana dosa itu terjadi. Bagaimana jiwa yang tidak dijaga, hati yang tidak dijaga ini, yang sudah diterangi ini loh dosa jadi terjadi. Jangan nyalakan Tuhan. Terus nuduh Tuhan tidak ada. Oh Tuhan ada. Tuhan sudah, buktinya apa? Kamu diciptakan, siapa yang nyiptain kamu? Itu nanti panjang, mereka bilang itu samsara, itu pengembaraan yang tidak habis-habis. Ya menurut saya enggak bisa jawab, karena Kristen bisa jawab, justru disinilah manusia awalnya terjadi. Kok sampai jatuh dosa? Ada jawabannya, baca ini. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Pak Ari bahas ular juga ya, dulu bisa ngomong-ngomongan, ini ular bisa ngomong. Sebelum jatuh dosa, enggak tahu bahasa apa dulu sananya. Loh iya loh. Bener loh, sekarang gini loh, Adam kan diberi tugas ngasih nama binatang. Sekarang namamu semut. Loh, kalau semut enggak ngerti, ngomong apa? Ngerti, oh ya aku semut. Berarti bisa komunikasi. Maaf kalau sana kan Salomo bisa ngomong sama semut. Enggak ada. Adam yang bisa, rajanya manusia pertama kali itu. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ular atau iblis gendeng, saudaraku ya. Semua pohon dalam taman ini gak boleh dimakan kan?
Oh itu iblis itu cara nipu itu gitu, memutarbalikkan firman. Padahal Tuhan tidak pernah ngomong gitu. Nanti akhirnya apa? Dijawab sama Hawa. Untung diralat. Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Oh, bukan boleh dimakan kok. Oh, tapi saudara dirasuk dulu, apa pikirannya dikacau dulu. Tidak boleh dimakan semua. Lu gak boleh mangan buah ning kono. Mangan angin. Boleh semua pohon buah ini dimakan buah. Pohon ini boleh dimakan pohon. Buah dari pohon di taman ini semua boleh dimakan. Tapi ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Jangankan makan, hati-hati saudaraku. Raba saja jangan. Dosa itu gitu. Jangankan makan, nyekel aja jangan. Ngeraba aja nggak boleh. Kenapa? Meraba nanti bikin kepingin. Yesus ngomong, jangankan berzina, kamu mandang wanita menginginkan tergerak syahwatmu, kamu udah berzina. Kristen itu enggak main-main, ngono selamatan apa? Cuman apa istilahnya tanpa perbuatan baik. Oleh anugerah dan kita oleh anugerahnya dimampukan nanti benih ini. Wah, waktunya sayangnya. Terus jangan kamu makan, kalau makan raba mati kamu nanti. Terus itu buah pengetahuan baik dan jahat di pasal 2-nya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Gak mati, gak. Itu pokoknya kebohongan dihembuskan terus. Kebohongan dihembuskan terus. Kalau Allah mengembuskan nafas kehidupan, ini menembuskan nafas kematian ini. Gak mati, gak. Ngerokok, gak apa-apa, sehat ya. Dendeng. Gak apa-apa, duitmu tambah akeh gitu ya. Minum, gak apa-apa, minum wis tambah sehat, seger jadi orang laki. Saya enggak ngerokok, tanya sama nyonya, wah gimana? Merokok merusak kesehatan jantung, paru, impoten. Impoten. Dari bahasa impoten ini enggak mampu. Itu enggak, impoten itu mampu, enggak mampu. Loh, jantan ngerokok, kon ngerokok impoten gak iso. Gak mampu untuk istrimu kamu nanti. Tapi kan di otak ini dibohongi. Oh, jantan ngerokok. Loh, zaman saya dulu ngerokok itu jantan, anak laki itu ngerokok minum. Wis kon. Impoten. Lo itu bukan saya ngomong, lo rokok itu lo bacaan. Sekarang dihilangin, rokok membunuhmu, gak wedi orang. Wis toh dikasih apapun gak takut. Itu kan termasuk tipuan iblis. Gak tahu, gak apa-apa. Sekali-kali gak mati, gak. Tapi apa yang terjadi? Tetapi Allah mengetahui, yang ngomong ular loh, iblis yang dalam wujud ular. Bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oh, kamu nanti jadi seperti Allah loh, matamu terbuka, ngerti yang baik dan yang jahat. Loh, selama ini mereka sudah ngerti enggak yang baik dan yang jahat? Sudah tahu enggak yang baik dan yang jahat? Dari mana tuntunannya selama ini? Dari ruhnya tadi loh, saudaraku, pelita Tuhan. Cahayanya Tuhan di dalam hati mereka sudah ada. Tapi digoda untuk mencari tuntunan yang lain. Itu loh manusia itu. Serakahnya itu muncul di situ. Burung di tangan dilepaskan, itu ada peribahasa tuh, manusia bagus. Burung di udara dikejar, burung di tangan dilepaskan. Oh, ada burung, lupa dia megang burung di tangan. Wah bagus bro, kejar, lupa loh. Gak dapat dua-duanya, teman. Mereka sudah dapat ada roh Allah, ada nafas Allah yang membentuk menjadi rohnya menerangi hatinya nuntun. Itu di Agripa saya tuliskan. Tapi mereka digoda. Ayo kamu biar lebih bagus lagi, lebih hebat lagi. Kamu bisa lebih. Ngerti ini. Terus 6. Perempuan itu mulai melihat. Mata itu jendela jiwa. Jendelanya jiwa. Melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ketika mata melihat,
Muncul pendapat atau pemikiran. Mata melihat, oh, buah pohon itu baik untuk dimakan. Bisa muncul pikiran itu karena sudah dikisi iblis tadi. Kenapa? Terus Dan sedap kelihatannya. sedap kelihatannya. Makanya dosa itu menarik, saudara. Kalau enggak menarik ngapain gitu loh. Ya toh, dosa itu menarik hati, bikin sedap, ini kayaknya enak ini kayaknya menarik ini. Untuk dimakan ini baik ini kayaknya ini. Padahal sudah ada peringatan, kamu makan ini mati kamu, makan ini celaka hidupmu. Loh sekarang gak usah Adam Hawa lah, maaf saudara, berkali-kali nyebut rokok ini karena gini loh. Ini yang paling kelihatan, sudah tahu, coba ada bawa rokok sini, coba tunjukkan saya. Ada tulisannya apa? Merokok. Ayo, jangan pura-pura enggak tahu. Merokok membunuhmu, ya toh? Ada loh tulisannya. Mati. Jadi waktu pegang kamu baca, kamu mati. Banyak kan kita protes, Adam dan Hawa kok seperti itu. Gara-gara dia aku jadi seperti ini. Coba kamu jadi Adam dan Hawa. Sekarang aja loh, nggak usah jadi Adam dan Hawa. Ada rokok. Membunuhmu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung 10. Ya apa saudara? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menarik hati. Terus lagi pula pohon itu apa? Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ini bergejolak, hati, pikiran ini bergejolak semua. Goda. Lah apa ini rohnya, saudaraku? Saya pelan-pelan dulu ya. Saya enggak mau nembak dikotomi, enggak salah. Tapi coba di sini. Ini yang tergoda rohnya apa-apanya ini? Loh, roh itu kan pelitanya Tuhan. Loh, itu pelitanya siapa? Bukan pelitanya manusia loh. Roh manusia itu pelitanya Sang Allah. Itu punyanya Allah. Makanya waktu mati diambil lagi. Tubuh kembali ke tanah, roh kembali ke penciptanya yang memberikan, nafasnya ditarik lagi. Manusia matian gitu. Coba lihat ini. Ini jiwanya bergejolak. Hatinya entah apa itu pikiran, hati, perasaan, keinginan itu sanggap jiwa itu. Ini untuk membedakan dengan roh kok. Yang tidak setuju trikotomi, tidak usah saya bocah, tidak trikotomi. Tapi ini ada yang bergejolak hati pikirannya. Rohnya enggak lagi didengerin. Rohnya enggak lagi diikutin. Nah ini loh, saya kampanye di WA Group itu. Matinya itu di situ. Makanya kematian yang terjadi itu kematian rohani. Rohnya enggak aktif lagi. Roh yang selama ini jadi penerang hidupnya enggak aktif. Karena apa? Terus Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Ada keputusan, dia ambil buah itu. Keputusan yang berasal bukan lagi dari roh manusia yang menjadi pelita Tuhan nuntun hidup. Ini banyak terjadi. Kehidupan sekarang itu seperti itu. Tidak lagi dipimpin rohnya, makanya mati. Rohnya mati, yang mati itu rohnya. Jiwanya masih hidup, manusia kalau jiwanya enggak hidup, jadi apa itu? Zombie ini. Masih hidup jiwanya. Ambil keputusan, makan buah itu dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah ini yang makan. Adam ini yang makan siapa? Adam apa Hawa? Hawa. Adam ada di mana? Bersama-sama Hawa. Ya apa? Ini udah bahas ini panjang nanti, ini masalah keluarga ini. Makanya saling menyalahkan, suami istri saling menyalahkan, sudah dari dulu itu nanti saling menyalahkan. Duh kamu kok makan? Adam tanya, ini loh gara-gara perempuan ini masih, perempuan kamu kok makan? Ini loh ular ini, ular. Aku sih ngomong siapa ya, dihukum ini. Ya. Tidak dibahas itu ya. Kepada suaminya bersama-sama dia dan suaminya pun memakannya. Kok enggak pakai diskusi pertanyaan, ikut makan, berarti setuju. Ya, wis gak usah bahas ini. Terus, ayo loh, terus. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu. Ya, mereka telanjang. Kamu baca telanjang kok sungkan. Kalau pikiran kita suci, mau bahas sperma, telanjang tadi kan benih itu sperma bahasa Yunani. Kata kerjanya spiro, menghasilkan apa? Sperma. Benih.
nanti ada menabur benih itu. Aku mengeluarkan benih. Gitu. Spiro, kata kerja Yunani itu pakai aku, itu dari ego, aku. Oke ya, jadi di sini saudaraku, sudah mau pakai lagi. Terjadi di sini bahwa roh manusia nggak aktif lagi. Manusia dipimpin jiwanya, akhirnya jiwanya kacau balau, telanjang, malu, sembunyi, sudah ceritanya udah tahu semua. Lah yang dimaksud dilahirkan kembali, Allah itu sudah memberi rohnya kepada manusia, rohnya masuk dihembuskan, terciptalah roh bagi manusia tadi, disebut roh manusia tadi, itu dari Allah itu jadi terang hidupnya, jadi gelap. Saya sudah tunjukkan di WA Group itu ayatnya di mana itu ya, Efesus pasal 4 itu, gelap, pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, coba Efesus 4, baru nanti pendalamannya minggu depan aja, benihnya saya tunjukkan ayatnya nanti, oke. Efesus 4 ayat berapa itu? 20 tentang gelap. Ayo yang baca itu, saya berikan memang ayatnya banyak ya. Mulai ayat 17, 18, 19. Silakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak kenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Orang-orang tidak mengenal Allah ini orang-orang yang keturunan Adam semua. Kan Adam setelah jatuh dosa, turunannya sudah tambah jauh dari Tuhan. Ini akibat jatuh dosa tadi, rohnya mati tadi. Tidak lagi jadi penuntun hidupnya. Hidupnya dituntun buah pengetahuan yang baik. Makanya manusia itu, kenapa masih bisa ngerti yang baik dan yang jahat masih punya moral. Saya mau menafsirkan buah pengetahuan baik dan jahat itu jadi moralnya manusia. Kalau manusia tidak punya moral hari ini, saudara, mengerikan dunia ini, saudara. Makanya saudara lihat orang di luar Tuhan Yesus kok banyak yang baik, iya, semua orang tuh punya moral, punya buah pengetahuan baik dan yang jahat. Makanya kita bisa jelasin kenapa namanya bukan buah kuldi, kenapa namanya bukan buah apel. Buah terlarang, ini tapi tetap terlarang. Ini namanya buah pengetahuan baik dan yang jahat. Manusia punya moral, punya moralitas, tapi itu subjektif. Subjektif itu menurut dirinya sendiri. Amsal mengatakan begini, kitab Amsal. Setiap orang menganggap dirinya benar menurut pemandangannya sendiri. Punya moral, iya. Tapi itu benar menurut pemandangannya sendiri. Setiap orang punya pikirannya masing-masing. Tetapi pada dasarnya menurut Alkitab, orang yang di luar Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan, pikirannya mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap. Pengertiannya gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedekilan hati mereka. Ini jiwa semua, hatinya gelap gini. Karena tidak ada penerang lagi. Hati, pikiran, perasaan itu anggap aja jadi satu. Itu kenapa gelap, sia-sia, bodoh, degil itu keras kepala ya, tegar tengkuk. Sia-sia, karena tidak ada yang menerangi. Karena mati aktif. Makanya ada ayat firman Tuhan, jangan padam. Ini buat yang sudah lahir baru ayat itu. Jangan padamkan rohmu. Tapi biar rohmu menyala-nyala. Sudah dihidupkan lagi kok padamkan lagi. Ayat itu kan bicara gitu. Ya, jadi ini yang terjadi. Ini kematian rohani. Lah Allah memberikan, Tritunggal mau memberikan benih. Benih ini bicara kelahiran kembali. Ya, ada roh yang diberikan. Kita lihat 3 ayat aja. Pertama tentang 1 Petrus 1 ayat 23. Tentang kelahiran kembali itu ada benih yang sedang diberikan. Kita udah belajar lahir baru, enggak saya ulang ya minggu lalu ya. Kelahiran kembali, orang jadi anak, suatu yang lahir itu harus ada benih. Kalau benih nggak akan ada kelahiran, bener kan saudaraku ya? Dari mana bisa muncul
kelahiran kalau tidak ada benih. Makanya benih itu penting di sini, coba. Dan Karena- nanti yang memberikan adalah Sang Tritunggal itu. Karena Bapa, kamu Anak, dan Rohnya. Terus, telah dilahirkan kembali telah, berarti sudah. Ini bicara untuk anak-anak Tuhan. Surat Petrus kepada jemaat loh ya, ini bukan orang yang di luar. Jemaat, supaya Anda ngerti. Ini yang sudah dalam Tuhan, sudah dilahirkan kami. Kamu telah dilahirkan kembali. Dari mana kamu dilahirkan kembali? Oleh apa? bukan dari benih yang fana, Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, dari benih yang tidak fana. oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ada benih yang jadi gini, tidak fana itu tidak langgeng. Ya, kalau kekal itu ya terus yang kekal sampai seterusnya. Kamu itu dilahirkan kembali sudah. Melalui apa? Ada benih di dalam diri kamu gitu loh, saudaraku. Ada benih dalam dirimu, benih ini kekal gitu loh, kira-kira gitu ya. Sporas yang di sini. Nanti saya buka. Nah, nanti yang di sini apa benih ini apa? Ini memang bicara benih, sporas ini biji. Benih yang seperti kayak benih ya. Nanti ada, itu benih ini bukan benih duniawi. Ini benih surgawi yang kekal. Melalui firman Tuhan. Yang ada firman kan bahwa Allah itu akan melahirkan kita kembali itu. Tapi ini loh, benihnya ini dikeluarkan oleh Allah sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 9. Nah ini saudaraku. 1 Yohanes 3 ayat 9. Coba lihat. Setiap orang yang lahir dari Allah, Setiap orang loh, saudaraku, lahir dari siapa? dari Allah, Allah. Dikatakan apa? tidak berbuat dosa lagi, Tidak berbuat dosa lagi. sebab benih ilahi Oti sperma aftu, benihnya dia, Allah tadi, lahir yang melahirkan tadi, sperma aftu. tetap ada di dalam dia, En aftu, dalam dia, mene, tetap ini mene dari menos, tinggal. Itu yang saya pernah baca Yohanes 15, tinggallah dalam aku dalam, itu menos, tinggal berdiam, ngendon di situ. Jadi kamu itu telah dilahirkan oleh Allah, ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Nah, saudaraku. Sebab benih ilahi, sperma aftu, spermanya, benihnya aftu itu dia, Allah yang melahirkan tadi, mene, en afto mene, tinggal dalam kamu. Sehingga kita disebut anak-anak Allah, karena benihnya Allah. Jadi dalam diri Anda itu benih Allah ini Bapa yang maksud, Sang Bapa. Dalam diri Anda itu anak-anaknya Bapa loh, saudara. Kita makanya manggil Bapak, karena kita anaknya, ada benihnya Bapak. Joshua ini manggil saya Bapak, kenapa ada benih saya? Loh, kamu tuh benihku loh. Rambutnya sama kan? Kemarin salah potong lagi. Sama kan? Ya kan? Kalau Rere itu kayak, Cindy itu kayak, kalau Rere enggak jelas saya. kalau Cindy kayak Pak Hari, walaupun cewek loh. Ya Lin ya, tingginya apa tuh, Cindy itu kayak Pak Hari tuh, benihnya Pak Hari itu kok. Ya, benihnya Pak Peter kamu. Loh ya toh, podo enggak mbak? Mbak Mul, loh sama lah ya toh. Benihnya Pak Peter itu. Itu Pak Petrus, Pak Peter ya, Pak Peter bahasa Inggris ya, Petrus bahasa Jawa, apa Indonesia nih. Benih. Loh Anda itu jadi anak-anak Allah karena Bapakmu di sorga itu benihnya, loh ayat ini yang ngomong, ada di dalam dirimu. Yang luar biasa selanjutnya, ini sperma aftu, loh baca yang bisa Yunani. Terus, benih ilahi, makanya dijelaskan benih ilahi itu jadi sperma aftu, benihnya Allah. Aftu itu dia, Allah di atas. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. bahasa Yunani bagus. Tidak, dunate, dia mampu. Dia tidak mampu. Hamartenin berbuat dosa, dari hamartia. Hamartanu, saya berbuat, hamartenin. Jadi gini, karena ada benih Bapakmu di sorga di dalam diri saudara dan saya. Ini setelah dilahirkan kembali loh ya. Itu kalau tidak dunate itu saudaraku, dinamit itu loh, dinamis.
kemampuan dinamis. Saudara tidak dinamis lagi melakukan dosa. Tidak mampu lagi, tidak kuat lah, mungkin lebih tepat. Engkau ini tidak kuat lagi berbuat dosa. Tidak ada kekuatan untuk berbuat dosa. Karena ada benih, sperma, aftu. Benihnya Allah, benihnya Bapa. Lah nanti benihnya Bapa ini siapa? Tuhan Yesus. Loh ini ada ayatnya, waduh saya kebanyakan dianu tadi, cepet. Ini saya banyak ngomong. Yohanes 12:24, pelan-pelan. Yohanes 12:24, ayo. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji atau benih itu bertumbuh, itu harus mati dulu. Ini Yesus bicara tentang kematiannya. Ya, supaya menghasilkan banyak buah. Dia anak tunggal Allah yang sulung. Kita ini jadi anak-anaknya juga karena ada benih. Benih yang mati ini, Yesus. Nanti panjang minggu depan pas kematian saya bahas ya. Itu ada dalam diri Anda. Benih itu diterima, Kristus Anda terima, Anda imani. Benih Yesus itu nanti minggu depannya aja karena waktunya tidak cukup. Jadi gini, Allah yang mengeluarkan benih. Sperma aftu, spermanya Allah. Benihnya dari Allah keluar, masuk, jadi Anda. Masuk, maksudnya jadi Anda. Jadi dalam diri Anda, karena kan rohnya tadi mati. Itu diperbarui lagi. Satu ayat lagi, biar ini ngerti bahwa ini Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 45. Nanti minggu depan, Jumatnya lebih lengkap. Baca. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Protos, antropos, manusia pertama Adam, tadi yang kita baca Kejadian 2 tadi ya, menjadi makhluk itu jiwa yang hidup. Psike, sosan, jiwa yang hidup. Terus? Tetapi Adam yang akhir menjadi roh. Oh, eskatos, antropos, eskatos, manusia akhir zaman. Eskatos Adam, Adam akhir zaman. Menjadi roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Saya lihat bahasa anunya dulu ya. Ini ayatnya apa? Sebentar ya. Sedikit lagi kok, satu ayat lagi selesai. Ini 1 Korintus 15 ayat yang saya daripada keliru nanti, 45. Oh, eskatos Adam, pneuma zoopiun. Zoo itu dari zon, hidup, piun itu pio, yang membuat, memberi, yang menjadikan. Jadi, tumbuhan itu bisa tumbuh karena ada benih. Benih yang menjadikan hidupan tanaman itu tadi. Yesus itu benih. Adam itu menjadi jiwa hidup, titik sampai di situ. Tapi tadi jiwa hidup yang kelelekan buah kuldi tadi. Jiwa yang tersesat akhirnya. Loh enggak apa-apa. Saudara muslim itu kabeh nabi Adam, nabi anu. Bagi kita Adam itu bukan nabi. Adam itu bapak leluhur. Wabeh pokoknya yang kitab itu nabi ya kita. Ya enggak, tunggu dulu gitu loh. Wabeh nabi. Salomo, Nabi Sulaiman. Salomo itu bukan nabi loh. Salomo itu raja. Ya sekarang mula. Lah ini juga Adam ini jadi jiwa hidup. Tapi karena persekutuan nanti minggu depan. Bisa di Jumat Agung. Jadi mati kita. Tapi Yesus ini karena jadi benih. Dia jadi roh. Pneuma, zoos, piun. Piun itu, pio itu berbuat, yang membuat zoo, hidup rohmu. Hidup lagi. Jadi benihnya yang menghidupkan lagi. Ya, terakhir, nanti minggu Jumat ya sama minggu ya. Terakhir, lah Roh Kudus itu adalah yang memberi energi kehidupan. Saya lihat kan ayatnya, ya sayang waktunya ya. Saya kebanyakan ngomong apa tadi ngajar. Nggak fokus di sini. Wah sayang nih bagus nih. 1 Korintus 12 ayat 13. Di sini juga bicara tentang satu roh tadi. Kita punya roh yang sama. Silakan.
Sebab dalam satu roh kita semua, Caranya baca aja. Sebab dalam satu roh sebab dalam satu roh kita semua, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Yahudi itu umat perjanjian lama, itu tetap umat pilihan. Orang Yunani, orang yang dianggap, maksudnya kan di dunia Yunani waktu Helenisme, orang yang di luar Yahudi, kita yang di luar Yahudi. baik budak maupun orang merdeka, Sederhananya semua orang, telah dibaptis menjadi satu tubuh. ini yang sudah punya benih tadi ya, percaya Yesus tadi ya, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita punya tubuh yang satu, tubuh Yesus, makanya disebut tubuh Kristus. Ada yang jadi tangan, jadi kaki, satu tubuh kita. Jadi mata, jadi telinga. Setelah jadi satu tubuh, tapi saya bukan yang bahas itu. Dan selanjutnya, Dan kita semua diberi minum dari satu roh. minum dari sumber yang sama. Satu aja, enggak minum sendiri-sendiri, dari siapa, dari sini, dari situ, enggak. Cuman dari satu, yaitu Roh Kudus, satu roh. Memberi minum. Ya itu makan menggambarkan benih. Kenapa kok minum gitu loh? Air kehidupan. Itu Yohanes 7 ya, tentang air kehidupan. Jadi ini yang memberi kehidupan. Bapa yang memberikan benihnya, mengeluarkan benihnya. Yesus keluar dari Allah, itu kan aku keluar dari Allah, datang dari Allah, datang dari Allah sebagai benih. Barang siapa percaya akan hidup. Kenapa? Karena benih itu menghidupkan. Adam jadi jiwa yang hidup. Tapi Yesus, Adam yang akhir zaman, Kristus itu menjadi roh yang menghidupkan, menjadi benih. Dan Roh Kudus yang akan memberikan, roh yang dari Allah ini, memberikan minum dari satu roh. Ini supaya tumbuh terus, tumbuh. Ya, benih. Nah, sekarang saya tutup untuk aplikasi. Kita semua sudah menerima benih ilahi. Amin? Lah, cuman tukulnya sak berapa? Ada yang masih, sak kucerit. Ada yang sudah segini, besar. Ada yang sudah berbuah lebat, bahkan sudah bertunas. Walau alam. Jadilah sesuai dengan imanmu. Makanya, mari kita bertumbuh. Kita bertumbuh. Benih sudah ada, tinggal disiram. Terus bersekutu dengan Tuhan. Tidak mampu lagi berbuat dosa, tidak sanggup, tidak kuat. Sudah diperbaharui. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Roh Kudus itu yang memberi energi. Energis, dinamis, kekuatan. Kristus dalam hidupmu menjadi benih